Salam sejahtera bagi saudara sekalian, dimanapun berada. Firman Tuhan untuk kita pada kebaktian Pekan Keluarga tahun 2021, hari pertama, tertulis pada kitab Kisah Rasul 2, ayat 43 sampai 47. Demikian firman Tuhan. Maka ketakutanlah mereka semua, sedang rasul-rasul itu mengadakan banyak mujizat dan tanda. Dan semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu, dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Dan selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya, lalu membagi-bagikannya kepada semua orang sesuai dengan keperluan masing-masing. Dengan bertekun dan dengan sehati, mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir dan makan bersama-sama dengan gembira dan dengan tulus hati, sambil memuji Allah. Dan mereka disukai semua orang, dan tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Sampai di sini firman Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Yesus Kristus, banyak orang yang mengaku dan merasa sudah hidup di dalam Kristus karena sudah menjadi Kristen, rajin ke gereja, membayar persepuluhan, aktif di berbagai kegiatan gereja, bahkan rajin mengirim ayat-ayat firman Tuhan di media sosial. Tetapi di rumahnya sendiri, ia tidak memperlihatkan perilaku sebagai orang yang mengasihi, tidak berkumpul dengan seisi rumahnya, tetapi sibuk dengan media sosialnya, tidak berdoa bersama seisi rumahnya, tidak memperdulikan kehidupan seisi rumahnya, dan orang seperti ini bukanlah orang yang hidup di dalam Kristus. Dalam Kisah Rasul 2, yang menjadi nas renungan kita pada Pekan Keluarga, hari pertama ini, terlihat bagaimana orang-orang percaya itu yang telah menerima Roh Kudus berkumpul bersama memuji Tuhan di rumah Tuhan dan makan bersama di rumahnya masing-masing. Mereka hidup penuh kasih, saling berbagi dan merendahkan hati satu dengan yang lain. Inilah buah dari pekerjaan Roh Kudus. Ada sukacita dan kasih, berkumpul bersama, memuji Tuhan di rumah Tuhan, dan makan bersama, memecah-mecah roti di rumahnya masing-masing. Fenomena yang sering terjadi sekarang ini, berkumpul bersama dan makan bersama memuji Tuhan di rumah masing-masing, jarang terjadi. Bahkan terkadang tidak ada tegur sapa di antara anggota keluarga. Semuanya sibuk dengan urusannya masing-masing. Si bapak sibuk dengan HP-nya, si ibu juga begitu. Anak-anak juga demikian halnya. Sehingga tidak mengherankan sudah banyak rumah tangga yang berantakan pada saat ini. Kering dan hampa, sepi karena tidak punya waktu lagi untuk berkumpul bersama keluarga. Apalagi makan bersama dan berdoa bersama. Kemajuan informasi teknologi tidak terbendung, telah menyusup dan menguras perhatian seluruh anggota keluarga. Tentu kita tidak boleh berdalih dan menyalahkan keadaan zaman yang berubah, tetapi kitalah yang harus berubah, menahan segala keinginan untuk tidak hanyut dalam arus zaman. Dalam Ogen dituliskan di sana tentang Daniel dan sahabat-sahabatnya yang hidup tidak serupa dengan orang-orang di mana dia tinggal. Mereka tidak makan makanan kerajaan, walaupun makanan itu sudah teruji memberi dampak yang baik pada kesehatan tubuh orang yang memakannya. Tetapi Daniel dan sahabat-sahabatnya lebih memilih makanan sederhana, sayur-sayuran dan air putih saja. Dan hasilnya mereka lebih sehat dan 10 kali lebih cerdas dari yang lainnya. Karena Tuhan memberkati mereka. Untuk itulah, mari kita tinggalkan kebiasaan-kebiasaan yang lama, menggunakan handphone secara berlebihan yang menyita banyak waktu dan pikiran, dan kembalilah kepada kehidupan yang lebih sederhana, berkumpul bersama keluarga, makan dan berdoa bersama, tertawa dan tersenyumlah kepada pasangan, bercandalah dengan anak-anak penuh dengan sukacita, saling memperhatikan satu dengan yang lain. Para istri, benahilah rumah tanggamu.
Layanilah suami dengan baik dan rawatlah anak-anak serta ajari mereka mengenal Tuhan. Sebab itulah yang berkenan kepada Tuhan untuk seorang istri. Jangan habiskan hari-harimu untuk bermedia sosial hingga lupa tanggung jawab sebagai istri dan ibu bagi anak-anak. Dan para suami, kasihilah istrimu sebab dialah pemberian Tuhan menjadi temanmu, bukan media sosial, bukan perempuan-perempuan seksi yang menggairahkan di HP Androidmu, bukan juga kerabat-kerabatmu yang engkau jumpai setiap hari, tetapi istrimu itulah temanmu yang sesungguhnya, yang diciptakan Tuhan khusus buatmu dan direkomendasi Allah bagimu. Jaga dan lindungilah ia dari segala kesakitan yang menerpanya. Karena para istri zaman sekarang banyak yang sakit dan menderita. Itulah sebabnya mereka memerlukan rekreasi bersama teman-temannya. Kalau mereka berbahagia di rumah bersama suaminya dan anak-anaknya, mereka tidak akan mencari kebahagiaan bersama teman-temannya di luar rumah. Tapi bukan juga berarti tak perlu berteman. Itu baik, asal jangan berlebihan sampai mengabaikan tugas dan tanggung jawab yang ada di rumah. Kepada anak-anak, patuhilah orang tua. Lepaskanlah HP-mu, sebab itu tidak baik bagimu. Kecuali memang terpaksa harus digunakan untuk urusan sekolah. Tapi untuk hal-hal lain yang tidak diperlukan, hendaklah kamu tidak menggunakannya. Lihatlah Daniel dan sahabat-sahabatnya. Mereka menjadi orang yang sangat hebat dengan cara yang sederhana. Mereka berdoa dan diberkati Tuhan. Jangan lupa, setiap kali berkumpul untuk berdoa bersama keluarga, doakanlah pelayan-pelayan Tuhan yang berlelah dan yang hatinya baik dan tulus mengabarkan Injil keselamatan. Seperti dituliskan dalam Invokatio, Ibrani 13 ayat 8. Berdoalah terus untuk kami, sebab kami yakin bahwa hati nurani kami adalah baik, karena di dalam segala hal kami menginginkan suatu kehidupan yang baik. Amin.